Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, salam bahagia, sahabat setia, pemirsa Suara Edukasi Banua, podcast dari Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita kembali bersua dalam siniar kami yang tentunya seperti biasa kami mengundang para tokoh pendidikan, para pengabdi, guru berprestasi, dan orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka pada dunia pendidikan, termasuk bagaimana mereka nantinya memberikan motivasi, inspirasi, dan juga berbagi pengalaman yang kita harapkan dapat memberikan manfaat untuk kita yang menyaksikannya. Dan pemirsa, peran seorang kepala satuan pendidikan sebagai pembimbing pembelajaran sangat penting di sebuah sekolah. Sebagai seorang manajer, leader, dan tentu juga mampu bagaimana mengayomi bahkan membuat sebuah satuan pendidikan dirasakan sangat bermanfaat dan tentu juga dapat diperhatikan oleh semua kalangan hingga mereka tertarik untuk bersekolah di sana. Nah, kepala sekolah yang diundang pada kesempatan kali ini adalah seorang kepala sekolah yang memiliki prestasi luar biasa. Sudah hadir di studio kami Bapak Indra Wijaya SSI MA. Ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair. Alhamdulillah. Enggak ada contekannya di sini. Nah, natakalam bil Arabiyah. Naam. Natakalam bil lughatil Arabiyah. Ini ada subtitlenya di sini. Iya. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Kalau di Pak SMA Indra. plus CMI itu semua guru dipanggil Ustaz. Oh, Ustaz. Ustadz Indra Wijaya dari SMA plus Citra Madinatul Ilmi. Ya. Banjarbaru. Banjarbaru. Ini kali kedua ya kami undang di podcast BTIKP. Kedua kalinya. Nah, dengan tema yang berbeda, dengan prestasi yang berbeda pula kami undang. Kalau kemarin bicara tentang prestasi-prestasi yang diraih sebelumnya, mungkin kita hari ini banyak bicara tentang bagaimana peran seorang kepala sekolah. Tapi sebelumnya kami ucapkan selamat nih atas raihan prestasinya yang kembali untuk yang kesekian kalinya. Ya. Kali ini kepala sekolah transformatif. Ya, kepala SMA transformatif. Kepala sekolah kategori transformatif untuk jenjang SMA ya. Jenjang SMA. Juara 1 tingkat Provinsi Kalsel. Berarti nanti mungkin sekitar tanggal 20 ke atas akan mewakili Provinsi Kalsel ke nasional. Nantinya akan bersama seluruh ini ya bersaing kembali dengan seluruh juara 1 yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Luar biasa ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat. Nih kebanggaan bukan hanya SMA plus Madinatul Ilmi, tapi juga ini kebanggaan bagi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan berhasil nanti di tingkat selanjutnya Ustadz Indra. Nah, mohon doanya. Ya, amin. Ustadz, tadi Ustadz ini kan seorang kepala sekolah ya. Iya. Ini sudah keberapa tahun nih jadi kepala sekolah? Ini masuk ke 2 periode, berarti 8 tahun. 8 tahun. Sejak ya apakah nanti dilanjutkan lagi ya? Sejak berdirinya SMA Plus Citra Madinatul Ilmi pada tahun 2017. Oh, sejak didirikan 2017 dan ini hingga 2025 saat ini masih menjadi kepala sekolah. Iya. Betah ya? Insya Allah betah. Apa sih yang menarik dari seorang kepala sekolah, Ustaz? Oke. Yang menarik dari saya menjadi kepala sekolah memang kita belajar di sana ya. Belajar, kalau dulu kan saya sebagai guru ya. Guru itu hanya memposisikan dirinya untuk mengajar dan pendekatannya itu hanya ke peserta didik. Lebih cenderung ke sana. Tapi kalau menjadi kepala sekolah lumayan luas cakupannya sampai kita ini harus PDKT dengan guru-guru yang kita ayomi. Bukan hanya peserta didik. Ya inilah. Jadi kepala sekolah berarti kita banyak kembali belajar terkait dengan psikologi. Karena yang kita bimbing ini adalah guru-guru yang mungkin satu dengan yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda. Apalagi sudah dewasa ya, sangat dewasa mereka. Makanya kita harus andragogi ya kan ya untuk memperlakukan mereka seperti apa. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus santai, kapan kita harus dinamis ke mereka. Yang ini yang
menurut saya sangat tertantang menjadi kepala sekolah di swasta gitu kan ya. Dan saat itu ketika Ustadz ditunjuk ya atau ditugaskan menjadi kepala sekolah, itu dengan berapa orang guru saat itu dan bagaimana kondisi sekolah saat itu? Oke. Pertama kali itu saya menjadi kepala sekolah itu 2017. 2017 itu gurunya kalau tidak salah hanya sekitar ada 15 orang. 15 orang. Dan silakan dicek nanti, kami dari nol. Bangunannya yang istilahnya tidak terlalu bagus. Itu ada di ruko-ruko di perumahan Kota Citragraha. Tapi dengan semangat yang tinggi, jadi waktu itu saya pernah bilang ke yayasan, dari segi casing kita belum mumpuni bangunan sekolah, tapi insya Allah dari segi manajemen dan mutu internal itu yang kita kejar. Dan alhamdulillah pada saat itu mungkin prestasi ya, baru 2 tahun berjalan SMA Plus CMI sudah kami akreditasi. Padahal belum ada 2 standar kan, belum ada standar lulusan, kemudian standar keuangan karena kami belum dapat dana BOS. Pada waktu itu asesor yang anggaplah yang mendatangi sekolah kami tidak mau menerima laporan yayasan, dana masuk bayaran anak yayasan, tapi hanya ingin dari dana BOS, dan kami jawab kami tidak punya karena kami belum dapat gitu kan. Jadi dari nuansa dari situlah saya sebagai kepala sekolah tertantang, oh ini kita harus benar-benar nih memperbaiki mutu internal dengan cara growth mindset gitu. Growth mindsetnya artinya mindset bertumbuh begitu ya. Jadi kan yang pola deep learning sekarang kan growth mindset. Jadi memang sebelum saya jadi kepala sekolah di SMA Plus CMI, saya sudah bergelut di Jakarta. Dan di sekolah swasta juga yang insya Allah anak Betawi ini ya. Iya, sudah bonafit itu sekolah. Pernah saya di Al-Azhar, pernah di sekolah internasional, saya pernah di Jakarta waktu itu. Memang salah satu yang perlu kita pondasikan adalah mindset. Karena dari mindset itulah tercipta pola pikir mereka itu seperti apa. Jadi pada saat itu mungkin orang kalau yang kenal saya itu akan tahu ketika berbicara dengan saya harus pola pikirnya bertumbuh, bukan fixed mindset. Jadi di sanalah kita tambahkan plusnya itu guru-guru adalah mindset mereka harus berkembang. Karena dari segi casing pada tahun 2017 sekolah kami ya bisa dikategorikan belum mumpuni. Tapi sekarang silakan cek, alhamdulillah sekarang SMA Plus CMI sudah megah bangunannya. Awalnya muridnya berapa? Awalnya itu murid kami hanya sekitar 27 di tahun pertama. 27. Sekarang sudah 150-an lebih. Karena kami cuman punya kapasitas kelas 6 saja. 2 kelas 10, 2 kelas 11 dan 2 Dan itu pun kelas 12. ada antrian gitu ya. Ada. Oh, iya. Jadi sudah ada ini ya. Cuma 6 kelas. 6 kelas. Jadi tidak bisa daya tampung, tidak bisa untuk menerima mereka, padahal mereka pun sangat pengen. Ada beberapa yang mungkin tidak masuk gitu kan ya. Kadang mungkin dari kandungan udah pengen udah ini. Soalnya kan orang tuanya datang, oh nanti sekolah di sini gitu ya. Karena kakak-kakaknya kadang berhasil di situ. Ya, artinya memang seorang kepala sekolah tidak hanya memiliki kemampuan supervisi kemudian manajerial begitu ya. Tetapi bagaimana pendekatan pemahaman kepada rekan-rekan guru gitu ya. Menjadi seorang pemimpin itu kan susah. Gitu. Bukan bos kalau gitu. Kalau menerapkan diri seorang bos mungkin berbeda. Manajerial ini kan kita sebagai kepala sekolah gitu kan. Jadi memang leader itu bukan troublemaker tapi adalah problem solver sebenarnya begitu ya. Mencari sebuah solusi. Permasalahan pasti ada gitu kan, banyak permasalahan, tapi titik temunya itu bagaimana caranya kita sebagai kepala sekolah memberikan solusi kepada mereka gitu kan. Karena banyak sekali problem. Nah, Ustadz, Anda ini menjadi yang terbaik untuk kategori kepala sekolah transformatif tingkat SMA. Apa sih sebenarnya kepala sekolah transformatif itu? Pada HGN Hari Guru Nasional tahun 2005 ini memang temanya itu adalah apresiasi GTK itu ada yang transformatif, ada yang dedikatif.
Transformatif ini adalah seorang kepala sekolah bagaimana caranya membuat program-program transformasi di sekolahnya. Seperti apa mereka? Karena transformatif ini tidak terlepas dari kreativitas, kemudian dari inovasi, kemudian menginspirasi. Jadilah sebuah pendekatan yang transformatif. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 tadi ya. Iya. Sampai yang terakhir menginspirasi. Iya, menginspirasi. Ini yang mungkin agak susah bagaimana kita bisa menginspirasi, tapi itu dipenuhi oleh Ustadz Indra ya. Apa yang Anda angkat saat itu ketika akhirnya Anda terpilih itu kan ini inovasinya berbeda dengan yang lain. Iya. Salah satunya yang saya angkat di kepemimpinan sekolah itu adalah begini. Jadi dulu pada saat sebelum saya jadi kepala sekolah di SMA Plus CMI itu saya menggagas ke yayasan agar sekolah di CMI ini seluruhnya harus punya corak khususnya apa. Jadi pada saat itu ketua yayasan, pengawas yayasan, mereka bilang corak khususnya adalah Islami. Oleh sebab itu dulu saya menggagas, salah satunya saya menggagas bagaimana kita ciptakan kurikulum plus. Kurikulum plus? Iya, kurikulum plus. Makanya apakah karena namanya SMA Plus iya, itu? makanya kami namai kurikulum plus, gitu kan. Tetap kurikulum yang standar nasional pendidikan, intrakurikuler itu tetap kami lakukan. Tapi daya jual kami adalah kami punya kurikulum plus. Disitulah ketika orang bertanya, apa sih yang membedakan CMI khususnya ya, atau SMA Plus CMI dari yang lainnya. Jadi di kurikulum plus itu terdapat dua item yang kami anggaplah perkuat. Yang pertama adalah pengajaran plus, kemudian kedua adalah pembiasaan plus. Nah, jadi kami pilah-pilah mana itu pengajaran plus, mana itu pembiasaan plus. Jadi nanti itu akan ada rapotnya tersendiri. Oh, ada rapot tersendiri? Ada rapotnya. Tidak hanya sekedar pembiasaan saja kan? Kita biasanya pembiasaan bersalaman, pembiasaan mungkin sholat zuhur berjamaah. Tetapi ternyata ada raport. Ada rapotnya. Setiap satu semester kami berikan. Jadi ketika semesteran itu mereka akan mendapat 2 rapot. Satu rapot yang terkait dengan intrakurikuler, dan yang kedua adalah rapot kurikulum plus. Yang di sana menjelmakan atau menerangkan ini loh pengajaran plus yang sudah dicapai anak tersebut apa. Kemudian pembiasaan plus mereka sudah sampai mana tingkat kebiasaannya. Nah, salah satu best practice yang saya usung di perlombaan kemarin, apresiasi GTK transformatif, itu di kurikulum plus terdapat pembiasaan plus yang kami sinergikan dengan 7KI. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gitu. Yang masuk di mana itu ketika memang ini ya kayaknya Ustadz Indra ini pintar memilih momen kayaknya ketika ramai-ramainya KAI dan mungkin yang lain tidak berpikir tentang KAI. Iya. Sebenarnya ide tersebut bukan buat lomba, tapi memang bagaimana caranya kita menyambut program yang sudah di-launching oleh Kemdikdasmen. Jadi apalagi itu programnya memang sangat baik kan. Baik. Bangun subuh pagi, gitu kan ya, bangun pagi gitu kan ya, bermasyarakat, berolahraga. Tapi bedanya ulun bilang kepada tim, pada saat itu kami punya tim. Ada namanya koordinator plus kepalanya ada. Dan juga KUR keagamaan kami bilang, kita tidak usah menghilangkan program unggulan atau corak di kami, di CMI ini. Tapi bagaimana caranya kita masukkan indikator 7KI itu kepada pembiasaan plus. Kan pembiasaan plus 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan sama, berarti kan kami sudah melakukan, tapi bedanya dulu kami tidak ada istilah 7KI, tapi sekarang kami perkuat dengan 7KI tersebut. Gitu. Jadi saling bertaut ya sebenarnya ya, sinergi sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Citra Madinatul Ilmi ini dengan program pemerintah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan kalau dilihat memang itu sangat baik ya untuk anak-anak peserta didik untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Nah, apakah juga kita bicara tentang digitalisasi pembelajaran atau pendidikan, Ustaz. Di SMA Anda sendiri ini seperti apa? Oke. Kalau pada saat ini terkait dengan digitalisasi tentu ya
Gen Z kan ini kan adalah murid yang ada di SMA. Itu tidak bisa kita lepaskan terkait dengan digitalisasi. Kebetulan kan di PM, pendekatan PM itu kan ada terkait dengan digitalisasi. Pembelajaran ya. Jadi kami sekarang melakukan SOP terbaru, tidak boleh lagi anak-anak menggunakan gadget untuk melakukan pembelajaran, tapi harus berupa tablet atau laptop. Laptop. Dan kemudian nanti memang kami bekali guru-guru itu terkait dengan administrasi, kemudian laporan, kemudian memberikan tugas anak itu dengan SMAP CMI, kami namakan SMAP CMI terbaik. SMAP CMI terbaik. Itu dalam bentuk sch.id. Oh. Jadi nanti kan selama ini kami kan pakai s.id yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang tahun ini kami lebih luaskan lagi programnya, penguatan dengan SMAP CMI terbaik itu pakai sch.id. Itu konten atau isinya seperti apa itu, Ustaz? Jadi di sana lengkap sama guru-guru itu, misalnya dia ingin mengajar, menghadirkan kontennya masuk ke dalam aplikasi tersebut. Semacam LMS begitu ya? Iya, LMS. Semacam LMS. Jadi anak-anak nanti kita bukakan sebuah item, bisa berdiskusi langsung. Contohnya lu bilang gini ke guru-guru. Saya bilang ke guru-guru, zaman now ini, Gen Z ini kan mereka aktif dimanapun dia berada. Gadgetnya itu. Nah, alangkah baiknya, contoh, misalnya mereka lagi nongkrong di di kafe gitu kan ya. Di situ mereka masih bisa untuk mengerjakan tugasnya dengan memasukkan ke SMAP CMI terbaik tersebut. Gitu. Luar biasa ya. Jadi walaupun bernuansa Islami, tapi tetap teknologi tetap penting. Penting. Memang sudah dipikirkan sejak awal kah untuk memaksimalkan peran teknologi ini atau seperti apa, Ustaz? Saya pernah ngisi kuliah umum di lembaga atau di perkuliahan Islam, atau di guru-guru saya pernah jadi narasumber di CMI. Saya bilang gini, yayasan itu ada. Seandainya zaman sekarang masih ada nabi, kata saya ini ya, pasti mukjizat yang diberikannya adalah teknologi. Kaget kan orang? Misalnya, tapi nggak ada nabi. Kenapa? Saya bilang, karena arti mukjizat itu secara bahasa adalah do'ufa, melemahkan. Secara syariat, melemahkan suatu keluar biasaan pada zaman tersebut. Jadi, nggak menutup kemungkinan jika, kata saya, ada nabi, pasti mukjizatnya adalah digital. Karena memang zaman-zaman sekarang semua orang tidak terlepas dari gadgetnya yang berbasis digital. Saya bilang ke anak-anak, dulu pernah ada kejadian. Saya suruh anak-anak ke mahasiswaan yang menyalahgunakan HP di sekolah, sita 1 bulan. Ternyata disita, mereka kayak cacing kepanasan. Wah, nggak bisa katanya hidup tanpa HP. Itu orang tuanya datang tidak tuh? Orang tuanya menerima saja. Tapi ya tadi karena anaknya meminta orang tuanya agar diambil, oke deh. Akhirnya kita beri dispensasi. Saya ingin ngetes, bisa nggak hidup tanpa HP berbasis digital? Ternyata nggak bisa. Jadi itulah alasan saya bahwasanya digitalisasi harus penting. Iptek itu dipadukan dengan imtak. Iya. Itu kan ramai banget ya sekitar tahun 2000-an, 90-an, 2000-an itu iptek dan imtak. Ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa. Itu yang harus dipenuhi dan memang saat ini memang sangat penting di sana. Sampai ini visi misi kami, saya minta izin ke yayasan untuk menambahkan divisi ada kalimat berteknologi. Sebelumnya tidak ada. Ini visioner sebenarnya. Jarang sekali, kecuali sekolah-sekolah yang berbasis teknologi ya. Jarang sekali. Biasanya kan bernuansa Islami, berbudaya lingkungan, begitu kan. Nah, ini juga ada teknologinya masuk. Jadi baru jalan 2 tahun ini visi SMA Plus CMI menambahkan berteknologi. Sehingga unit yang lain-lainnya juga menambahkan. Seperti SD kami, SMP kami, PAUD kami, itu menambahkan, anggaplah revisi visinya itu adalah memasukkan berteknologi. Ya, baik, kita kembali ke peran kepala sekolah, apalagi Ustadz Indra ini adalah salah satu tim ya terkait dengan modul bakal calon kepala sekolah. Yang lebih banyak sebenarnya
itu untuk kepala sekolah di negeri Iya. yang peruntukannya, tapi yang dilibatkan dalam pembuatannya adalah kepala sekolah swasta ya gitu kan. Salah satunya. Artinya Kementerian Hmm. Kementerian Dasar dan Pendidikan Menengah gitu ya, Kemdikdasmen mempercayakan orang-orang yang terpilih Iya. untuk berbagi. Hmm. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kenapa Anda bisa sampai terpilih menjadi Tim. tim itu? Apakah karena memang track record Anda yang memimpin kepala sekolah yang baru 8 tahun ini? Iya. Atau seperti apa, Ustaz? Jadi begini, saya juga kemarin kaget gitu kan ketika saya dipilih lah untuk menjadi tim di KSPSTK ya, Direktorat KSPSTK sebagai tim penyusun modul dan juga nanti yang akan menjadi supervisor nasional atau narasumber nasional untuk BGTK yang ada di seluruh provinsi. Awalnya saya juga kaget ketika menerima undangan karena saya cek di surat tersebut hanya saya yang dari swasta. Oh iya. Iya. Makanya saya kaget. Oh ternyata setelah saya tanyakan kembali kenapa nama saya ada, ternyata memang karena saya sering mengikuti lomba. Mungkin mengikuti lomba-lomba kepala sekolah, kemudian dulu pernah tim mengikuti lomba IT juga, kemudian pernah juga saya mengikuti tes kepala sekolah terkait dengan pengembangan aset, saya lulus gitu kan ya. Nah, mungkin itu ada portofolio yang masuk ke Kemdikdasmen. Tapi terus terang dan minta rela, dari surat tersebut saya satu-satunya orang swasta dan satu-satunya bukan PNS dan satu-satunya paling muda. Jadi menarik begitu ya, bagaimana awalnya tidak percaya begitu kan. Oh saya apalagi tahu nggak kalau baru 8-7 tahun saat itu jadi kepala sekolah. Yang ada cerita unik, saya pernah ikut pelatihan calon kepala sekolah. Dulu kan NUKS ya. NUKS. LP3S Solo. Jadi saya dulu dilatih, ada namanya Bu Feti, orang Jawa Tengah. Dulu dia di LP3KS ya mungkin ya. Solo. Nah, kami ini setim sekarang di kementerian. Akhirnya saya ini kan istilahnya yang murid. Ya, ketemu mentor gitu ya. Assalamualaikum Bu Feti. Salam. Dia mungkin nggak ingat kan, namanya saya murid pasti ingat kan. Bu Feti, saya murid Anda dulu di pelatihan calon kepala sekolah atau penguatan kepala sekolah. Hah? Yang di mana? Yang di Kalsel. Oh, Mas Indra ya? Iya. Wah, mantep nih, sekarang sudah sama kayak saya nih. Jadi tim di kementerian. Iya Bu, ini berkat ilmu Ibu yang saya amalkan. Seperti itu kejadiannya, kaget juga. Ketemu guru saya, anggap guru lah, atau narasumber saya atau fasil saya ketika saya jadi kepala sekolah. Calon lah. Jadi ya itu tadi ya, surprise mungkin bagi beliau. Ternyata ada yang pernah beliau berikan pengetahuan begitu ya, juga berada di posisi seperti itu, dan memang ini menginspirasi kawan-kawan di rumah atau yang menyaksikan tayangan ini bahwa ternyata orang-orang yang mungkin merasa dirinya awalnya tidak bisa melakukan tersebut ketika tidak disangka-sangka dengan usaha, dengan tadi saya ini tertarik ada pantang menyerah di hal yang di CV Anda itu, ya. Dan itu nomor 2 loh, nama dan anggap itu jargon, pantang, brandingnya pantang menyerah. Apakah karena itu tadi juga itu kan? Kenapa sih mirip pantang menyerah branding Indra Wijaya ini? Ya, jadi gini, pantang menyerah itu kan suatu dikasih dalam diri saya. Ketika kita ingin sukses, wajar lah, gagal itu wajar. Tapi sebaik-baiknya orang yang growth mindset gitu ya, berarti ketika result hasilnya gagal, berarti kita harus mencoba lagi. Tapi kalau kita finish, berarti kita fixed mindset. Tapi kalau kita mencoba lagi, refleksi lagi, berarti kita akan jadi growth mindset dan sukses. Jadi pantang menyerah itulah yang jadi jargon dalam diri saya, karena saya mengambil dari ayat fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi harus ada waktu
untuk mengerjakan sesuatu yang baru lagi. Selesai, cari lagi yang baru apa. Itu manajemen Rasulullah. Oh iya, wah, luar biasa. Jadi apa landasan-landasan yang dilakukan juga berlandaskan dengan ajaran Islam Ya, gitu ya. Itu yang mungkin membawa Anda di on the track begitu track. ya, dan hasilnya seperti ini. Tapi dari semua pencapaian Anda sebagai seorang kepala sekolah, permasalahan yang mungkin terasa sangat terbebani bagi Anda ada tidak? Atau ya selama ini ya jalan aja terus? Iya. Kalau terbebani sih enggak. Paling yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita jadi kepala sekolah. Itu kan yang perlu kita cermati adalah kita anggaplah membawahi atau membimbing guru-guru yang notabene dia adalah orang-orang dewasa. Paling enggak kita harus mengetahui corak mereka. Jadi dalam diri saya ini saya tandai orang mana yang pro produktif, mana yang pro kontra, mana yang kontraproduktif, kemudian mana yang produktif tapi pro, mana yang tidak produktif tapi tidak pro. Nah, itu saya tandai dulu. Tapi dengan syarat saya harus humanistik. Humanistik ini maksudnya penanganan orang tersebut, contoh orang yang pro tapi kontraproduktif. Berarti penanganannya berbeda dengan orang yang produktif tapi dia tidak kontra. Gitu kan ya. Itu yang saya tanamkan bahwasanya humanistik itu penting. Karena kalau kita bersifat kemanusiaan, insya Allah mereka akan memanusiakan kita juga. Iya, karena memang banyak sekali tipe pemimpin tuh kan, ada yang humanis, otoriter, kemudian demokratis, ada yang ya macam-macam gitu ya, ada yang dipadukan ketiganya ini. Jadi memang kadang kata Anda sebelumnya tadi ya, kita kadang perlu juga melihat psikologinya, kapan kita harus bertindak tegas. Gitu kan, kapan harus lebih manusiawi, kapan harus demokratis, itu memang penting begitu yang melihat itu. Jadi bukan hanya sekedar memiliki jabat kepala sekolah lalu memiliki kekuasaan, tapi tidak ada keinginan untuk memajukan satuan pendidikannya. Karena kan itu pemimpin satuan pembelajaran ya, istilahnya begitu ya. Mencakup keseluruhannya. Karena mengelola orang banyak gitu kan, bukan hanya murid-murid saja di kelas, tapi memang Anda sebagai orang muda begitu kan banyak juga nih kepala sekolah senior kita. Ketika Anda berkumpul, mungkin ada tidak mungkin pandangan Anda terhadap keberadaan kepala sekolah ini dari sisi mungkin dunia pendidikannya? Iya. Paling begini, pernah kepala sekolah swasta negeri ya, yang senior ini saya ajak anggap diskusi. Karena kan pengalaman mereka kan luar biasa ya, menghadapi muridnya banyak, guru-gurunya banyak. Kemudian memang terkait dengan etos kerja berbeda ya. Kita anggaplah, bukan tidak kita beda-bedakan, tapi memang negeri punya standarnya sendiri, swasta punya standar sendiri. Tapi memang perlu kita garis bawahi, memang dimanapun kita berada untuk pendidikan harus profesional. Itu saja tanam. Makanya kita dulu saya banyak minta wejangan lah kepada kepala sekolah senior khususnya di negeri, itu seperti apa untuk menghadapi anggaplah rekan-rekan kerja kita seperti ini, bagaimana kira mereka memberikan tips-tipsnya. Jadi tetap kita yang muda ini juga belajar, minta masukan ke mereka-mereka yang senior. Karena dari pengalaman bisa memahami gitu ya apa yang harus dilakukan. Karena memang di sekolah negeri itu pasti berbeda. Tadi Anda sampaikan muridnya banyak, belum lagi ada di momen-momen tertentu yang mungkin bisa bikin banyak hal gitu ya, misalnya penerimaan siswa baru kah begitu ya. Kemudian mengelola dana bos kah, ini kan agak susah kalau di negeri. Soalnya mertua saya itu ya kepala sekolah di negeri. Gitu kebetulan. Ya? Jadi pantas belajarnya sama senior ternyata sama mertua juga. Ada mertua juga dulu almarhum kan kepala sekolah di Madrasah Aliyah. Ya kan? Memang benar problem yang dihadapinya luar biasa. Melebihi saya kepala sekolah di swasta.
Baik Ustadz, selanjutnya kan kita kembali ke Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. Iya. Banyak kawan-kawan mengenal gitu ya BTIKP ini sebagai lembaga yang membersamai guru-guru Teknologi. gitu kan, ya, di bidang teknologi. Anda melihatnya seperti apa selama ini? Oke. Peran BTIKP ini menurut saya penting karena memang tadi saya bilang kalau misalnya jangan dibilang sesat ya. Kalau ada nabi zaman sekarang mungkin mukjizatnya adalah teknologi. Berarti maksud dari perkataan saya itu teknologi tidak bisa kita lepaskan pada saat ini meskipun kita bukan di pendidikan dimanapun kita berada. Jadi memang cyber itu memang harus digalakan lagi, terutama karena kita atau saya di bidang pendidikan. Jadi bagaimana caranya mereka harus mendigitalisasi sekolah dengan sistemnya. Misalnya Finger itu sudah langsung masuk ke notifikasi. Jadi sekarang yang kita pikirkan itu adalah saya bilang ke bagian Sarpras dan Wakakur saya bilang tapel ini mau nggak mau harus fingerprint itu langsung notifikasinya ke kepala sekolah dan ke yayasan. Jadi tahu gitu ya mau kapan. Itu untuk gurunya? Untuk gurunya. Jadi gurunya absen, semacam absen online aja. Jadinya sedang kita garap ini proyeknya. Kemudian saya bilang baru sehabis itu adalah absensi anak-anak yang sudah langsung notifikasinya masuk ke orang tua. Jadi tahu anaknya seperti apa. Karena memang ada perkembangan pada saat ini, memang mereka tidak terlepas. Ada yang dari rumah ke sekolah, saya bilang kenapa kita harus notifikasi ke orang tua. Ada yang berangkat dari rumah sekolah, orang tuanya tahu dia sekolah tapi nggak sampai ke sekolah. Iya. Ada yang seperti itu. Ada ya. Makanya di Madinatul Ilmi ada kejadian waktu itu. Makanya saya bilang investigasi itu saya bikin analisis, kemudian TL-nya ini sudah saatnya, tapi nggak banyak, satu dua orang lah. Jadi di TL gimana caranya kita berkomunikasi dengan wali murid melalui digitalisasi. Ya tadi notifikasi masuk. Ya, baik. Kita kemudian beranjak ke membranding sekolah, school branding. Ada juga yang merelevansikan school branding itu dengan penggunaan media sosial. Nah, bicara tentang school branding dan pemanfaatan media sosial untuk sekolah, seberapa penting menurut Anda? Penting sekali. Karena memang program-program bisa dilihat dari medsos. Contohnya Instagram kita ada sudah. Kemudian YouTube kita sudah ada gitu kan ya. Memang branding melalui digital itu merupakan proporsi utama, salah satu proporsi utama. Kenapa? Karena orang bisa melihat dari Instagram contohnya. Dia akan tertarik dong. Oh, ternyata sekolah ini aktif di bidang apa, di bidang apa, di bidang apa. Jadi memang seperti itu. Harus diperkuat branding sekolah melalui digitalisasi. Kalau SMA plus Citra Madinatul Ilmi tadi brandingnya adalah sekolah plus tadi ya, yang di plusnya itu. Plusnya adalah plus pembiasaan. Itu ini Anda ya kurikulum yang Anda gunakan. Iya, jadi gini. Sampai RPP atau RPM sekarang ya. Itu guru-guru umum yang mengajar mapel umum itu diwajibkan mengintegrasikan keislaman. Sampai ke sana kita sudah berpikir. Dulu pernah ditanya yayasan, kenapa harus Pak Indra mengintegrasikan Islami di dalam RPP atau RPM guru-guru umum? Saya bilang, kebanyakan mapel yang kita hadapi atau yang anak hadapi kira-kira keranah mana? Keranah umum atau keranah agama? Akhirnya jawablah mereka itu keranah umum. Jelas PHI cuman berapa jam proporsinya. Saya bilang, mohon maaf, ini pola pikir saya. Kalau anak-anak tidak diperkenalkan dengan muatan plus Islami, otomatis anak-anak akan sekuler. Sekuler dalam arti mereka takutnya melepaskan dirinya dengan agama. Makanya akhlak akan menurun. Jadi waktu itu gebrakan yang kami sarankan atau saya sarankan ke yayasan dan sekolah-sekolah adalah memasukkan muatan integrasi disebut dengan muatan plus Islam. Itu dulu pertama kali 2015. Contohnya apa? Contohnya begini. Ada mapel IPS.
tentang gunung. Iya. Ternyata fungsi gunung itu kan salah satunya adalah menstabilkan dunia atau menstabilkan bumi. Apakah itu ada korelasinya dengan ilmu keislaman? Ternyata ada. Wal jibala autada, dan gunung-gunung dijadikan pasak. Ternyata kalau kita melihat sarahnya, penjelasannya, ternyata hasil penemuan jelas kenapa gunung menstabilkan bumi, karena gunung punya akar yang menopang bumi tersebut agar tidak goyang-goyang. Tapi kalau gunung sudah semuanya demo, misalnya lah demo, berarti ya sudahlah, bergoncanglah seluruh dunia. Nah itu. Jadi ternyata korelasinya ada. Jadi mengintegrasikan hal-hal yang umum tadi, belajar itu dengan dihubungkan, karena tadi plusnya adalah plus bernuansa Islam, ya, jadi dihubungkan ke arah sana, dan itu yang mungkin yang membedakan SMA yang Anda pimpin ini ya. Baik, ketika ini kan Anda pencapaian Anda sudah di periode kedua nih, ada tidak mungkin pencapaian yang ingin Anda lakukan lagi? Ini meraih ini lagi apa, juara ini kan satu untuk mewakili Kalsel. Nah, ada nggak pencapaian yang Anda? Kalau ada orang pernah nanya, apalagi Pak Indra yang ingin digagas pada saat ini? Tapi dalam anggap guyonan, tapi niat itu ya, saya bilang, kadang-kadang saya bilang, saya ingin jadi menteri. Misalnya menteri ini kan. Indra Wijaya. Tapi paling enggak sebelumnya Menteri Keuangan ya? Saya harus mendirikan sekolah. Jadi rencananya kalau saya diberikan ya takdir bisa, saya akan membuat sekolah namanya Inspirasi Wanaja. Sama seperti Instagram saya terkait dengan inspirasi Wana. Inspirasi ya berarti menginspirasi. Inspirasi Wanaja. Wanaja kan bahasa Arab. Iya, Wanaja itu. Inspirasi itu kan inspirasi. Ya, inspirasi. Wa itu kan dan. Najah itu adalah kesuksesan. Jadi inspirasi yang endingnya adalah sukses. Seperti itu kalau orang nanya ininya, anggap guyonan saya. Oh, saya mungkin. Tapi kan pantang menyerah tadi, jadi pantang kan kemungkinan suatu saat bisa terrealisasi. Insya Allah gitu kan ya, mudah-mudahan. Sekolah seperti itu ya. Jadi saya beri namanya Sekolah Inspirasi Wanaja. Siapa tahu nanti dari orang Betawi ini yang ada di Kalimantan Selatan, Sidul ini ya. Iya. Yang ada di Kalimantan Selatan kan asli Betawi ya. Kalau lahiran asli Jakarta. Tapi bapak ibu orang Sumatera. Orang Sumatera. Tapi sudah lama di Jakarta. Padang itu ya. Iya, Sumatera Barat. Nah, itu yang kuatnya di situ juga tuh darah Sumateranya itu tuh. Ya, Betawi, kemudian di Kalimantan Selatan ya siapa tahu nanti. Ya alhamdulillah sekarang kan sudah jadi orang Banjar sudah. Dan ya kan, Banjarnya lebih Banjar dari kami. Iya. Soalnya istri kan orang Gambut. Oh iya, betul. Teman kuliah di Jakarta. Dan ya memang ini ya, mudah-mudahan harapan-harapan itu apa yang belum tercapai ya siapa tahu saya bilang tadi berapa tahun ke depan, 10-20 tahun ada memang seorang menteri namanya Indra Wijaya. Amin. Doktor atau PhD belakangnya ya gitu ya. Yang penting saya fokus pada saat ini bukan di Jakarta. Saya fokus di Kalimantan Selatan. Ya itu penting itu. Terakhir ada pernyataan penutup mungkin ada, termasuk juga mungkin bisa memotivasi kawan-kawan untuk ya seperti Anda atau mungkin lebih dari Anda begitu. Silakan Ustaz. Anggaplah ini closingnya ya Bapak ya. Jadi gini, saya hanya mengambil kutipan dari hadis Rasulullah SAW. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi salah satu moto saya bukan hanya pantang menyerah, tapi ditanyakan oleh orang khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia atau diri saya atau diri semuanya nih adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi innamal a'malu binniyat. Bahwasanya niat itu Allah Maha mengetahuinya. Mau ngomong apapun orang, yang penting niat kita adalah anfa'uhum linnas, untuk bermanfaat bagi manusia lainnya. Tentunya dengan sistem, tentunya dengan mindset, tentunya dengan pola pikir yang maju. Jadi itu yang insya Allah akan menjadikan kita orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Iya, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak itu sangat penting. Iya. Sebagaimana mungkin obrolan-obrolan kita juga memberikan manfaat untuk kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi dengan kami, dengan sahabat-sahabat kita yang menyaksikan.
Sehat selalu Ustadz ya. Sehat insya Allah. Sukses begitu ya. Amin. Sama-sama Tercapai sukses. menjadi menteri begitu ya. Amin. Jangan lupakan kami di sini. Punya sekolah ya. Ya, punya sekolah. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk kawan-kawan di SMA Plus Citra Madinatul Ilmi, dan sukses membawa Kalimantan Selatan di kancah nasional. Punyanya Pak Haji Nurhin. Ya, di apresiasi GTK 2025 ini Anda mewakili Kalimantan Selatan juga berhasil di tingkat Doakan nasional. mudah-mudahan bisa juara nasional lagi. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, demikian obrolan singkat dari kami, saya dan Ustadz Indra Wijaya, dan semoga apa yang kami perbincangkan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, bahagia selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada banyunya lah pian itu. Ada banyak.